Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu visi, misi, dan nilai organisasi pada perusahaan yang beranggotakan Anissa Maharani, Riri Febriani, dan Wira Handayani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian visi dan misi. Visi di sini adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan tersebut. Visi di sini juga memiliki fungsi untuk menentukan bagaimana langkah kita ke depannya dan menginspirasi bagi anggota, memotivasi anggota perusahaan agar memberikan kontribusi yang maksimal. Sedangkan pengertian misi di sini, bagaimana sebuah perusahaan itu dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Jadi misi di sini dapat kita simpulkan, misi adalah sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu materinya mengenai perbedaan visi dan misi. Di sini yang pertama, visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi di masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi, gambaran dari cara atau langkah yang akan dilakukan untuk melakukan atau mewujudkan tujuan utama tersebut. Yang kedua, itu visi di sini membuat pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan misi biasanya itu memuat penjelasan atau pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus atau detail. Dan yang terakhir, perbedaannya itu visi adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjang yang mempunyai orientasi ke masa depan. Sedangkan misi ini memiliki wujud sebagai cita-cita yang lebih ke jangka pendek dan di mana pada orientasi saat ini dan masa kini. Selanjutnya, fungsi visi dan misi. Yang pertama, memberikan standar kerja. Visi dan misi dapat berfungsi untuk menjadi standar kerja bagi perusahaan atau organisasi. Standar kerja dapat digunakan untuk menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan dalam melakukan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Adanya standar kerja dapat membuat tenaga kerja atau karyawan memiliki target dalam bekerja sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Visi dan misi dalam sebuah perusahaan dapat berfungsi untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Visi dan misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Apabila visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa merangsang motivasi dan semangat kerja, maka tenaga kerja atau karyawan dapat menjadi lebih produktif. Yang keempat, menjadi acuan bagi perusahaan. Visi dan misi sebuah perusahaan tentu dapat berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam melangkah ke depan. Visi dan misi dari sebuah perusahaan dapat menjadi landasan atau sebagai tonggak atau dasar untuk menjadi sebuah acuan dalam membuat inovasi untuk mengembangkan organisasi tersebut. Yang kelima, menjadi pedoman kerja karyawan. Setelah memiliki fungsi sebagai acuan, visi misi juga bisa berfungsi menjadi sebagai sebuah pedoman. Dalam fungsi sebagai pedoman, visi dan misi akan dijadikan dasar untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Otomatis, sebuah pedoman akan sangat membantu karyawan dalam menetapkan keyakinan bekerja karena adanya pedoman tersebut. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Visi dan misi dapat berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas karyawan
apabila perusahaan telah menetapkan visi dan misi yang pasti dan bisa menggerakkan perasaan karyawan. Karyawan tidak hanya meningkatkan kinerja dan produktivitasnya saja, namun karyawan juga akan memiliki loyalitas dalam bekerja ke depannya. Yang ketujuh, mempengaruhi pengambilan keputusan. Visi dan misi sebenarnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang mendasarkan visi dan misi dapat mencegah adanya langkah-langkah yang melenceng atau menyimpang jauh dari tujuan perusahaan. Visi dan misi pada sebuah perusahaan akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait perusahaan. Pengambilan keputusan dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, memastikan tujuan dasar. Visi dan misi memiliki kegunaan lain untuk dijadikan sebagai suatu tujuan dasar bagi perusahaan. Visi dan misi yang memiliki tujuan dasar yang jelas dan inspiratif akan semakin mempermudah kegiatan perusahaan. Hal itu disebabkan karena kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan sudah memahami tujuan dasar perusahaan sehingga memiliki gambaran atau pandangan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab perusahaan. Manfaat visi dan visi. Manfaat visi yang pertama, menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja. Dan yang keempat, mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama perusahaan dalam karyawan. Manfaat misi yang pertama, dapat menjadi langkah awal dari perusahaan dalam mencapai visinya. Yang kedua, dapat memacu perusahaan untuk membuat inovasi dalam menghadapi sebuah persaingan. Yang ketiga, dapat menjadi pedoman untuk karyawan maupun perusahaan dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan visi organisasi. Yang keempat, dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melakukan perubahan atau pengembangan perusahaannya. Yang kelima, dapat membantu tenaga kerja atau karyawan baru memahami yang dengan mudah tanggung jawab dan tujuan dari perusahaan. Yang keenam, menciptakan situasi dan kondisi perusahaan yang sehat karena memiliki tujuan besar yang sama. Yang terakhir, dapat memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga dapat memberikan tolak ukur untuk penggunaan waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi. Materi selanjutnya yaitu nilai. Nilai adalah prioritas dasar budaya organisasi. Nilai juga menentukan bagaimana, dengan cara apa, organisasi dan anggotanya memenuhi misi mereka dan mengikuti visi mereka. Nilai berhubungan baik dengan apa yang dianggap penting bagi organisasi atau aspek evaluasi, dan bagaimana organisasi dan individu harus berperilaku atau aspek perilaku. Nilai juga dapat dipahami sebagai semacam landasan substantif yang menentukan bagaimana, dengan cara apa, organisasi dan karyawannya akan memenuhi misi mereka dan mengikuti visi mereka. Materi terakhir yaitu nilai-nilai organisasi. Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula, terutama agar dapat menjalankan misi dengan lancar sehingga tercapai visi yang diharapkan. Antara lain, 1. Ada integritas. Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian. Integritas juga diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua ada profesional. Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, dan mengutamakan kompetensi atau keahlian dalam bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan. Yang ketiga ada akuntabel. Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil. Yang keempat itu ada inovatif. Inovatif berarti usaha dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam menghasilkan suatu kreasi atau karya baru yang diharapkan dapat mendorong
percepatan reformasi birokrasi, efektivitas pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, ada peduli. Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa, terutama dalam hal birokrasi dan aparatur. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.